Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini ada tugas instalasi listrik 2. Dengan saya dengan nama Nur Irwan Sapnianto dengan NIM 2311093024 di kelas 1C D4 Drill. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pada instalasi listrik dengan karakteristiknya dan aplikasi pemakaiannya. Nah, di sini yang pertama ada kontaktor. Kontaktor adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengendalikan arus listrik pada sistem daya. Di sini ada beberapa karakteristik utama pada kontaktor, yaitu kapasitas arusnya. Kontaktor memiliki kapasitas arus tertentu yang dapat dijalankan melalui kontak-kontaknya. Kapasitas ini dapat bervariasi dari beberapa ampere hingga ribuan ampere tergantung pada jenis dan ukuran kontaktor. Nah, yang kedua itu ada kontak. Kontak-kontak pada kontaktor biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas dan arus listrik tinggi. Mereka dirancang untuk memberikan kontak yang stabil dan minim kontak resistensi. Di sini ada beberapa aplikasi pemakaian pada kontaktor, yaitu kontrol motor, pompa dan kompresor, dan yang ketiga ada sistem otomasi industri dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada kontak bantu kontaktor. Kontak bantu kontaktor itu adalah bagian penting yang berperan dalam mengendalikan arus melalui kontak utama. Berikut adalah beberapa karakteristiknya, yaitu jumlah kontak. Kontak bantu bisa memiliki beberapa jumlah kontak, seperti satu kontak tunggal NO dan NC. Nah, NO itu adalah normally open dan NC itu adalah normally close. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi. Kontak bantu dapat hadir di dalam konfigurasi tunggal atau ganda, tergantung pada kebutuhan aplikasinya. Konfigurasi tunggal memiliki satu kontak untuk setiap NO dan NC. Di sini ada beberapa contoh aplikasi pemakaiannya, yaitu pengendalian motor, penyaringan sinyal, logika kontrol, interlocking, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu ada delay. Karakteristik delay dalam konteks elektronik atau kontrol mengacu pada waktu tertentu yang dibutuhkan sebelum suatu tindakan atau respon terjadi setelah sinyal atau perintah diberikan. Karakteristik pada delay yaitu delay waktu. Yang pertama, delay waktu itu waktu yang diatur dalam sistem sebelum tindakan atau respon dimulai setelah menerima sinyal atau perintah. Delay waktu dapat bervariasi dari beberapa milidetik hingga beberapa detik tergantung pada kebutuhan aplikasi atau pemakaiannya. Nah, yang kedua itu adalah delay start. Delay start itu mengacu pada waktu tunggu sebelum suatu proses atau perangkat dimulai setelah sinyal start diberikan. Misalnya pada motor listrik, delay start dapat digunakan untuk memberikan waktu untuk motor mencapai kecepatan operasional sebelum beban diterapkan. Nah, di sini sebenarnya juga banyak karakteristik delay yang kita temuin, tapi saya akan menjelaskan beberapanya saja. Bahwa di sini beberapa contoh aplikasi pemakaian delay, yaitu kontrol motor, pemanas dan pendingin, pencahayaan otomasi, dan sistem otomasi industri. Nah, di sini ada TOR. TOR itu merupakan singkatan dari time of relay atau timer of relay, yang merupakan perangkat pengontrol waktu yang digunakan dalam sistem kontrol listrik. Beberapa karakteristik pada TOR yaitu waktu delay-nya. Salah satu karakteristik utama dari TOR adalah kemampuannya untuk menghasilkan delay waktu tertentu sebelum memberikan sinyal output atau melakukan tindakan tertentu. Yang kedua itu ialah adjustable delay. TOR seringkali dilengkapi dengan fitur delay yang dapat diatur atau disesuaikan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur waktu delay sesuai dengan kebutuhan aplikasi tanpa harus mengganti perangkat TOR. Di sini beberapa contoh aplikasi pemakaiannya, yaitu pengendalian motor, sistem pencahayaan, sistem keamanan, dan kontrol proses dan lain-lainnya. Nah, di sini ada busway. Busway juga dikenal sebagai busdas
adalah sistem distribusi listrik yang terdiri dari busbar yang terisolasi dan ditempatkan dalam saluran besi atau baja. Beberapa karakteristik dari busway yaitu ia bisa menggantikan kabel karena kabel cuman gak terlalu tinggi kapasitas arusnya. Nah, di sini kalau untuk busway kapasitasnya arus yang tinggi. Busway dirancang untuk mentransmisikan arus listrik tinggi dengan kapasitas yang besar. Mereka dapat mengangkat arus mulai dari beberapa ratus ampere hingga ribuan ampere tergantung pada jenis ukurannya. Nah, kalau kabel itu mungkin belum ada yang untuk ribuan ampere kali. Nah, yang kedua itu ada efisiensi energi. Karena tidak ada kerugian konduktif dan induktif yang signifikan, busway memiliki efisiensi tinggi dalam mentransfer energi listrik dari sumber daya ke beban, sehingga mengurangi pemborosan energi. Beberapa contoh aplikasi pemakaian busway yaitu bangunan komersil, industri manufaktur, dan banyak lainnya. Nah, mungkin itu saja. Sekian presentasi saya. Maaf kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.